Hai. Di video sebelumnya, gue udah berhasil mengganti wallpaper gue. Dan tenang aja, ini wallpaper gue dapet dari website Hyperland-nya langsung. Jadi harusnya masalah copyright aman lah ya. Tapi permasalahannya, sistem gue ini masih kelihatan polos banget cuy. Nggak ada ornamen apa-apa di workspace-nya. Coba kita bandingin sama OS-OS yang umum dipakai oleh khalayak ramai. Microsoft Windows misalnya, di bagian bawah ada yang namanya taskbar. Taskbar ini fungsinya banyak. Contohnya, ngelihat program apa saja yang sedang berjalan, di pojok juga ada penunjuk waktu dan kalender, serta lu juga bisa ngatur volume, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau Mac OS, dia punya yang namanya status bar. Status bar tuh yang ini nih. Secara fungsi hampir mirip ya sama taskbarnya Windows. Di sini ada penunjuk waktu, kalender, serta pusat kontrol juga. Lu bisa gede kecilin volume, nyala matiin Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Nah, gue pengen juga nih ada ornamen seperti ini di sistem Arch Linux Hyperland gue. Dan tipikal Linux ya, lu diberikan banyak sekali pilihan. Dan untuk masalah status bar ini, pilihan gua jatuh kepada Waybar. Karena di wikinya Hyperland bagian status bar, Waybar ini paling atas, jadi gua pilih itu aja. Oke, ini GitHub-nya Waybar udah gua buka, dan gua scroll ke bawah sampai ada tulisan All Major Distribution. Gua klik aja linknya, terus tinggal pilih distro apa yang sedang lu pakai. Karena gua pakai Arch Linux, jadi gua klik Arch. Di sini katanya, lu bisa menginstall Waybar dengan gampang melalui Extra. Dan lu juga bisa menginstall Waybar Git dari AUR. Oke, cara installnya udah tahu, tinggal buka terminal, terus install Waybar melalui pacman seperti biasa. Oke, downloadnya sudah kelar. Sekarang kita lanjutkan ke bagian konfigurasi. Scroll aja ke bawah sampai lu nemu Configuration and Styling. Terus lu klik aja tautan yang ada di bawahnya. Klik lagi tulisan Configuration yang ada di bawah. Dan inilah halaman yang akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Waybar. Di sini katanya, file konfigurasinya Waybar memakai format JSON-C. Dan nama filenya adalah config atau config.jsonc. Serta direktori yang valid untuk menaruh file konfigurasi ini adalah yang tertera di bawah ini. Kalau gua ntar gua taruh di .config ya. Langsung aja gua buka terminal dan mengarah ke direktorinya .config. Kalau gua list di sini belum ada foldernya Waybar ya. Tapi jangan panik, lu lagi pakai Linux cuy, Arch Linux malahan. Kalau lu belum punya sesuatu ya tinggal dibikin aja. Nah, sekarang udah ada nih. Jadi gua change directory ke foldernya Waybar. Lanjut gua buat file konfigurasinya menggunakan vim dengan nama config.jsonc. Enter. Filenya sudah berhasil dibuat ya, tapi masih kosongan nih. Berdasarkan halaman konfigurasi tadi, katanya titik awal yang baik adalah dengan menggunakan konfigurasi defaultnya. Untuk sekarang gue bakal pakai default config ini. Ini lu tinggal copy aja code-nya di bagian sini nih. Terus kalau udah tinggal lu paste aja deh di file yang lu buat tadi. Begini ya kira-kira code dari file konfigurasi Waybar. Standar sih dia pakainya format JSON. Ini gue utak-atiknya ntar aja, gue save dulu. Dan jangan lupa konfigurasiin juga file Hyperland lu untuk manggil Waybar pada saat startup. Gue taruh sintaksnya di segmen auto start ya. Nih di config Hyperland defaultnya juga udah ada sih sebenarnya. Tapi gue mau bikin aja baru. Bikin line baru aja di bawahnya hyperpaper nih. Sintaksnya sama aja. Exec strip once sama dengan Waybar. Kalau udah jangan lupa di save. Terus tinggal reboot sistem lo. Sembari menunggu sistem gua reboot, ada pesan-pesan dari sponsor yang mau lewat. Kali ini sponsornya adalah saya sendiri. Survei membuktikan bahwa 80% penonton channel gua belum subscribe. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk kalian-kalian ini yang belum subscribe untuk menghantam tombol subscribe dan tombol lonceng. Tombol lonceng tuh yang mana sih? Sebenarnya gue juga nggak pernah lihat dah. Ya, tapi begitulah kira-kira ya. Terima kasih sudah menunggu. Enjoy the show. Nah, nih setelah di reboot, Waybar gua sudah ada cuy di bagian atas nih. Kira-kira kalau lu pakai settingan default kayak begini ya, ada apa nih, gambar mata. Gue nggak tahu sih apaan ya. Ntar kita cari tahu. Terus di sebelah kanan ada volume dan mic. Lanjut di sebelah kanannya ada keterangan network. Terus aktivitas CPU. Selanjutnya ada aktivitas RAM. Lalu di sebelah kanannya ada temperatur. Dilanjutkan dengan penunjuk waktu. Ini bisa diklik ya. Bisa jadi jam, bisa jadi kalender. Terus ini sistem tray deh kayaknya. Untuk nunjukin program yang ada di background. Dan terakhir tombol power. Tapi ini gue belum setting jadi nggak bisa diklik. Sekarang adalah saatnya untuk kita explore lebih dalam konfigurasinya si Waybar tadi. Mari kita buka kembali file konfigurasinya. Oke, kita mulai dari atas ya. Baris pertama ada tulisan yang di komen. Bunyinya mode JSON-C. Ini cuma ngasih tahu bahwa file yang sedang lu buka ini berformat JSON-C. Bedanya dengan file JSON biasa, kalau JSON-C ini kalian bisa masukin komen di dalam filenya. Kalau file JSON tidak memperbolehkan commenting. Lanjut, ini juga ada sintaks yang di comment, yaitu layer. Sintaks ini berfungsi untuk memposisikan di lapisan mana
mana waybar lu ditaruh. Apakah posisinya di atas window atau di bawah window? Kalau misalkan lu taruh posisinya di bawah window, ketika lu geser suatu window ke atas waybar lu itu akan ketindihan window lu. Oke, kita lanjut ke position. Kalau ini self-explanatory ya. Lu mau naruhnya di atas, bawah, kiri, atau kanan layar lu. Kita lanjut ke height atau tinggi dari waybar lu. Supaya kelihatan jelas, sekarang pengen gua ganti value-nya. Ini kan nilainya sekarang 30 nih. Gua ganti berapa ya? Coba 20 deh. Kelihatan nggak nih bedanya? Gua save dulu. Nggak ada yang berubah. Kenapa tidak berubah? Harusnya ini kan lebih pendek jadinya. Bentar. Coba kita ganti lebih ekstrim ya. Coba 10 deh. Terus gua save. Tetap tidak berubah loh. Ternyata setelah gua telaah di internet, waybar ini kan program sendiri ya. Prosesnya dia itu berjalan secara independen. Jadi harus kita reload secara manual. Pilihannya kalau nggak reboot sistem, restart Hyperland, atau kita bisa pakai cara ini nih. Ini gua temuin di halaman websitenya waybar.org. Gue juga baru tahu waybar punya website sendiri cuy. Gue kira cuma GitHub doang. Katanya kita bisa nge-reload waybar dengan memasukkan perintah ini ke terminal. Jadi langsung aja kita coba ya. Kita buka dulu terminalnya, terus tinggal di paste aja perintah tadi. Oh ya, ini tanda ampersand atau tanda dan 2 kali mengisyaratkan terminal untuk mengeksekusi yang di sebelah kanannya setelah perintah sebelah kiri berhasil tereksekusi. Perintah pkill ini fungsinya untuk menutup proses yang sedang berjalan ya. Mari kita coba enter. Nah, sip. Kelihatan kan waybarnya sudah memendek nih. Dari yang tadi value-nya 30 sekarang menjadi 10. Cuma ada satu permasalahan. Waybarnya sekarang dijalankan melalui terminal. Dan kalau prosesnya gua stop di terminal, otomatis waybarnya juga akan hilang. Jadinya gua reboot dulu nih sistem gua dan gua pengen ngakalin dengan cara membuat satu keybind yang akan menjalankan perintah pkill tadi di background. Untuk itu gua harus membuka file konfigurasinya Hyperland dan menuliskan sintaksnya di situ. Nih ya, gua udah ada di segmen key bindings yang ada di file konfigurasinya Hyperland. Gue buat line baru, terus gue judulin reload config-nya waybar temporary. Karena ntar kalau gue udah selesai ngekonfigur waybar, keybind ini bakal gue delete. Oke, sintaksnya adalah seperti biasa, bind sama dengan, terus gue bikinnya ini pakai main mode, tombol shift, sama R. Perhatiin ya, kalau lu mau bikin satu keybind dengan main mode dan shift, 2 tombol itu nggak usah dipisahin dengan koma. Lanjut, dispatchernya adalah execute atau tulisannya exec. Dan yang kita eksekusi adalah sebuah command yang berbunyi pkill waybar, dan setelah itu dieksekusi, kita akan mengeksekusi waybar itu sendiri. Kalau udah, jangan lupa di save. Harusnya keybind ini sudah aktif. Langsung saja kita coba. Nih gua masuk dulu ke file konfigurasinya waybar. Terus value height-nya gua ganti ke berapa ya? 30 kali ya. Jangan lupa di save dan pencet super shift R. Tuh, kelihatan kan? Nih coba gua ganti yang lebih ekstrim lagi biar lebih kelihatan. Kita ganti ke 50 lah. Nih gua save dan pencet keybinds-nya. Tuh, lihat ya. Akhirnya kita bisa nge-reload waybar tanpa harus melalui terminal. Dah, nih gua ganti normal dulu deh ke berapa ya? 20 lah. Gua save dulu dan mari kita lihat. Kependekan nih kayaknya nih. Kependekan nggak ya? Apa udah cukup? Bentar. Tambahin deh, coba. Tambahin 3 kali. Jadi 23 gitu. Kenapa 23? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Nah, pas nih, segini aja lah. Oke, untuk masalah tinggi kayaknya gue udah cocok nih sama 23. Jadi gitu ya, untuk ngatur tinggi. Sekarang kita lanjut ke lebar. Ini gua nggak set apa-apa, jadi dia secara otomatis akan memenuhi layar gua dari kiri ke kanan. Kita lanjut ke spacing. Spacing ini mengatur jarak antar modul. Modul tuh contohnya ini nih, yang gambar mata, yang volume, network, dan antar mereka kan ada gap kecil nih. Jarak inilah yang tadi dinamakan spacing. Secara default, spacing ini sudah diatur sebesar 4 pixel, dan gua pikir ini kayaknya udah cukup. Jadi kita lanjut aja ke urutan dari modul-modul. Kalau kita telaah dengan baik, modul-modul ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada modules left, terus modul center, dan yang terakhir modules right. Kelompok-kelompok ini membagi indentasi dari modul-modul tersebut. Modules left harusnya ada di sebelah sini, sedangkan modul center ada di bagian tengah. Yang terakhir modules right adanya di sebelah kanan. Tapi coba lihat, modul-modul kita cuma ada di sebelah kanan doang nih sekarang. Ini terjadi karena settingan modules left kita masih dalam bentuk sway, bukan bentuk Hyperland. Kalau kita baca di wikinya
fungsinya Hyperland di bagian Waybar, katanya kalau lu mau memakai modul Workspace, lu harus mengganti semua tulisan Sway Workspaces menjadi Hyperland Workspaces. Dan sebagai tambahannya, lu juga harus mengganti Sway Mode menjadi Hyperland Submap. Jadi langsung saja kita ganti. Misalkan ini nih, Sway Workspaces kita ganti jadi Hyperland Workspaces. Coba sekarang kita save dan kita reload Waybar-nya. Yoi, lihat nih yang di sebelah kiri atas. Lu udah punya penanda di workspace mana lu sekarang sedang berada. Perhatiin ya, kalau gua pindah-pindah workspace, angkanya akan terhighlight sesuai dengan workspace yang sedang aktif. Jadi lu nggak bakal bingung lagi deh, sekarang gua lagi di workspace mana ya? Oke lanjut, sekarang kita akan mengganti Sway Mode menjadi Hyperland Submap. Seperti biasa, jangan lupa di save dan kita reload Waybar-nya. Kalau lu inget di video gua yang ini, gua pernah ngeset keybind untuk masuk mode resize atau submap resize. Yang fungsinya itu ya sesuai namanya, untuk nge-resize window yang terbuka. Tapi masalahnya di kala itu tidak ada status bar yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang ada di mode atau submap apa. Nah, inilah gunanya modul Hyperland Submap. Ketika gua masuk mode atau submap resize, nama dari submap tersebut akan terpampang jelas di modul ini. Jadinya lebih jelas aja lu sekarang lagi ada di mode apa. Oke, lanjut gua ganti Sway Window yang ada di modul center menjadi Hyperland Window. Modul ini berfungsi sebagai penanda window apa yang sedang aktif, dan posisi modul center ini ada tepat di tengah Waybar. Nih, misalkan gua buka window yang lain, dia akan otomatis berubah. Tuh, lihat tuh, keren kan? Yuk lanjut ke modules right. Ini tadi tuh yang gambar mata ternyata namanya idle inhibitor. Mungkin umumnya tuh sleep mode kali ya. Terus ini juga ada MPD, cuman kayaknya gua belum install. Kalau nggak salah MPD tuh media player apa gitu. Dia gunanya untuk ngedisplay apa yang lagi lu play. Dan kalau nggak salah juga bisa next song atau previous song dan lain sebagainya. Ini modul idle inhibitor kayaknya gua nggak pakai, jadi gua delete aja. Network juga nggak gue pakai sih, delete aja lah. Power profile delete, dan karena ini gue pakai PC, backlight juga delete, keyboard delete, language delete, battery, terus apa lagi nih di bawah? Clock sih gue pakai, tray juga. Ini 2 gue pakai sih. Ini enggak. Sisanya ada 7 modul lah yang gue pakai sekarang. Sip, udah gue reload dan ya lebih minimalis kelihatannya. Terus di bawah-bawah sini tuh isinya adalah konfigurasi per modul. Nah, ini masih Sway mode nih. Gua ganti dulu ya jadi Hyperland Submap. Bentar. Hyperland Submap. Ini gue beresin dulu deh. Modul-modul yang gua nggak pakai tadi, gua delete konfigurasinya aja biar lebih rapih gitu kelihatannya. Udah ya, semuanya sudah dirapikan dan lihat nih udah sesuai. Terakhir gue pengen coba ngutak-ngatik modul Workspaces. Ini komennya gue delete dulu biar konfigurasinya aktif. Terus jangan lupa ganti juga nih Sway Workspaces jadi Hyperland Workspaces. Mari kita cek apa yang akan terjadi. Oh, ternyata di setiap workspace jadi ada icon-icon gini cuy. Tapi ini ikonnya fix ya, nggak sesuai dengan apa yang ada di workspace itu. Dan untuk ngesetnya juga di sini nih di bawah format icons. Kayaknya gue nggak suka sih pakai icon-icon gini, mendingan nomor-nomor aja kali ya. Jadinya untuk icon-icon ini gue delete aja. Terus nih yang bagian format juga gue delete. Jangan lupa save dan reload. Ya, iconnya sudah hilang. Oh, tapi ini workspace ke-10 jadi tampil nih di monitor utama gue. Untuk hanya menampilkan workspace yang aktif di monitor bersangkutan, lu bisa ganti value dari sintaks all outputs ini menjadi false. Mari kita coba save dan reload kembali. Sip, workspace ke-10-nya sudah hilang. Oke lah, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Tadi juga udah kita konfigurasiin dikit nih Waybar-nya. Sistem gue juga udah mulai kelihatan kayak OS modern kan. Ada status bar-nya, terus fungsional juga. Walaupun si Waybar nih masih kelihatan burik banget cuy. Tapi slow, ntar gue akan rising lebih lanjut setelah gue memutuskan gue mau pakai color scheme yang mana. Jadi gue sudahi dulu saja video kali ini. Till next time, peace!